ばにいたいよ君のためにできることが僕にあるかな。 Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya. Dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Bereinkarnasi di Hari yang Sama selama 100.000 tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya terlihat bahwa pilar keabadian sejati ini udah dikorbankan kedua ketua sekte, masih tetap tidak mau tunduk. Dan sekarang kita masuk ke part selanjutnya. Di part selanjutnya malah benda ini, pilar ini mengapung. Lin Yue berkata, benar-benar benda yang sangat serakah ya. Apa yang ingin ia lakukan memangnya? Lalu Ming Yue berkata, ini sebenarnya apa yang terjadi? Ya, dengar-dengar Raja Langit Qi sangat kejam, adalah monster terkuat. Pilar ini tentu saja juga ingin menyerap kita ke dalam pilar ini. Energi kita akan diserap. Ingin menyerap kita. Sekarang kamu masih bisa tersenyum, kata Ming Yue. Apa yang harus kita lakukan? Tidak perlu takut, Lin menjawab. Benda yang bisa menaklukkan dia sudah datang. Setelah itu terlihatlah pilar itu dipegang erat-erat oleh monster tersebut. Ternyata monster ini belum meninggal ketika dilawan kedua ketua sekte. Ia adalah monster kadal raksasa di gurun ini. Lin Yue berkata, sudah merasakan kekuatan Reiki dari kadal pasir dan pilar ini. Kekuatan kadal pasir ini berasal dari pilar keabadian sejati, kata Ming Yue. Iya benar, mencuri kekuatan pilar keabadian sejati untuk dirinya sendiri. Reikinya diambil. Ternyata seperti itu. Pilar itu yang memberikan kekuatan kepada kadal gurun. Lin memakai jurusnya. Benda yang ingin aku ambil, tidak ada orang yang bisa melarangnya ya. Aku akan pergi membantu pilar ini. Nona Ye, jangan kemana-mana, tunggu aku kembali. Lalu terlihat Lin Yue memukul monster tersebut. Dan monster tersebut sekali pukul langsung terkapar. Tenang, ia sudah dilukai oleh Lei Long dan Ling Zun. Kekuatannya sudah terkuras banyak. Lalu di sini terlihatlah Lin Yue yang sudah menginjak pilar itu. Pilar, aku hanya mengatakan satu kali, tunduk kepadaku, aku akan membawamu pergi. Kalau tidak. Setelah itu Lin Yue membuka telurnya yang didapatkan di pelelangan. Sudah waktunya menetas telur ini. Namun di sisi lain, Kaisar Ye dan juga Ketua Hezing di sana melihat portalnya. Loh, kok portalnya meledak? Ternyata portal itu sudah lenyap dari hadapan mereka. Mereka di sini sangat khawatir. Pintu transmisinya hancur. Apa yang terjadi? Lei Long dan Ling Zun sudah meninggal. Tapi Nona mereka masih belum keluar, kata Kaisar Ye. Harusnya mengaktifkan penyegelan rahasia kedua. Telur yang menetas pasti adalah makhluk yang menakutkan, sehingga membuat pintu transmisinya juga hancur. Kalau pintu transmisinya hancur, Ming Yue bagaimana bisa kembali? Ketua Hezing di sini menyampaikan kepada Kaisar Ye. Dia berkata, oh iya, di saat aku sadar, aku menemukan ini di samping bantalku. Ketika aku selesai pingsan, di sana terlihat ada surat kecil dari Lin Yue. Sekte Lei Yun dan Sekte Ling Tian semuanya menjadi milik Kaisar Ye Wang nanti.
Sementara meminjam Min Yue pasti akan dikembalikan dengan selamat kok. Kaisarnya kaget. Lah, apakah dari awal dia sudah meramal kejadiannya? Di dunia ini kenapa ada orang sehebat ini? Ternyata alur cerita yang kita sudah pernah lihat kemarin, part sebelumnya, sudah diramalkan oleh Lin Yue memakai secari kertas kepada tetua Heizing. Lalu setelah itu kita diperlihatkan di sini. Ternyata yang menetas adalah seekor monyet. Di sana Ming Yue melihatnya. Apa? Kok monyet? Monyet itu berteriak. Membuat kepala Ming Yue menjadi sakit dan pusing. Sampai-sampai dia menutup telinganya. Langsung seketika itu datanglah Lin Yue menghampirinya. Ambil tongkat ini, ia milikmu, berkata kepada monyet tersebut yang sudah menjadi anak buah Lin Yue sewaktu ditelor. Dan dia sudah mengenal tuannya adalah Lin Yue. Seketika monyet itu terbang ke arah pilar itu dan menangkap pilar itu di tangannya. Ketika pilar itu di tangannya, pilar itu menjadi mengecil seketika, menyesuaikan ukurannya sama seperti monyet ini. Monyet itu di sana gagah sekali. Lin Yue dari atas langit berkata, "Tidak menyangka tongkat ini cocok sekali denganmu ya." Lalu seketika kita diperlihatkan bahwa monyet tersebut sudah siap bertempur. Lin Yue berkata, "Monyet, bawa pergi semua pasir di sini." Oh ya, kita bilang aja ini nama hewannya monyet, emang namanya nggak ada guys. Dan monyet itu pun terbang entah kemana, lalu seketika menghisap pasir yang ada di gurun tersebut. Pasirnya terhisap habis. Ming Yue sampai kaget. Gurun pasir di daerah misterius ini semuanya terserap ke dalam tongkat, bahkan hingga ke ujung-ujung gurun. Ming Yue berkata, "Lin Yue, selanjutnya kita akan pergi kemana?" Lin Yue tertawa. "Ya meninggalkan ini dong, tapi pintu transmisinya sudah tidak ada ya. Hancurkan permukaan tanah yang ada di kakimu saja." Lalu seketika itu monyet itu pun menggeplakkan pilarnya ke tanah. Setelah menggeplakkan pilarnya ke tanah, meledaklah seluruhnya. Terlihat banyak banget listrik-listrik yang keluar. Ternyata monyet itu berelemen listrik. Lalu Min Yue berkata dalam hatinya, "Tidak menyangka bisa menggunakan cara seperti ini untuk meninggalkan daerah ini. Aku belum pernah tahu." Lalu Lin Yue mengajak Ming Yue untuk segera kabur dari tempat ini. Namun di atas kepala mereka ada sosok mata. Mata itu seram sekali. Mata itu bahkan bisa berbicara. "Brengsek, tetap di sini saja." Lin Yue hanya mengatakan kepada monyet tersebut, "Bunuh." Monyet tersebut yang patuh kepada Lin Yue segera membunuh monster. Di sana terlihat monster tersebut berwarna ungu. Itu adalah anak buah dari si mata tadi di langit. Nah, seketika monyet ini pun membunuhnya dengan mudah dengan cara membesarkan pilarnya sampai ke tubuh monster tersebut terbagi menjadi dua. Monster tersebut mati seketika. Kagetlah Ming Yue. Monyet ini monyet baru lahir, tapi sudah tahap transdensen seperti ketua sekte yang terkenal. Lalu Lin Yue berkata, "Tidak mengecewakanku, memang benar-benar telur ajaib, monyet ajaib." Sebelum pergi, Lin Yue mengambil kedua cincin penyimpanan dulu dari kedua sekte, Tua Leyun dan juga Ketua Ling Tian. "Ling Zun, Lelong, benda pusaka kalian simpan bertahun-tahun ini akan menjadi milikku sekarang." Namun terlihatlah mata itu masih mengejar mereka, dan mata itu masih belum meninggal. Terlihat Lin Yue mengeluarkan seperti tungku di tangannya. Gawat, tungku itu sangat kecil namun membesar seketika. Aktif, cepat sembunyi di dalamnya, membawa Ming Yue dan juga monyet tersebut ke dalam tungku. Mata tersebut mengeluarkan laser yang sangat kuat berwarna ungu, dan laser itu mengenai perapian tungku yang mereka tempati di dalamnya. Ming Yue muntah darah bucat-bucat. "Tidak ada tungku raksasa ungu ini, aku pasti akan mati terkena serangan mata itu." Seketika terlihat tungku itu terjatuh ke dalam tanah. Namun di dalam tanah tersebut yang sudah dihancurkan oleh si monyet ada portal. Mereka bisa berhasil keluar dari gurun itu.
Lin Yue berkata, "Ming Yue, kamu baik-baik saja kan? Tapi iya, aku sedikit terluka. Tadi itu apa? Kenapa tungku ungu ini bisa menahan serangannya?" Lin Yue menjelaskan, "Tadi ada batin yang tersisa dari Kaisar Langit Qi saja. Tungku ungu ini juga sebenarnya benda dari batin, salah satu dari 9 Kaisar Langit, tentu bisa menahannya. Ternyata Kaisar Langit Qi ini memiliki benda-benda di dalam gurun terik ini." Lin Yue menjelaskan, "Kita sekarang sudah baik-baik saja kok." Lalu melihat monyet tersebut, "Kamu bagaimana? Apakah ada yang terluka?" Namun terlihat monyet tersebut tidak bisa berbicara. "Sekarang kita keluar, monyet. Kamu lempar pilar keabadian sejati ke bawah." Lalu pilar itu dilemparkan dan pilar itu menjadi besar. Dan turunlah Ming Yue dan Lin Yue di sana. Dan mereka semua melihat bahwa ini dunia apa? Kok dunianya warna ungu semua? Ming Yue berkata, "Apakah ini galaksi?" "Iya, sudah tidak jauh tapi dari daratan Hongmeng. Kita akan ke sana. Aku akan mengobati terlebih dahulu lukamu." Ya. Dan menaruhnya di depan kepala Ming Yue. "Ming Yue, kamu duduk bersila untuk beristirahat saja. Akan segera selesai kok dan sembuh." "Baik," jawab Ming Yue. Lalu terlihat Ming Yue di sana yang bersila dan duduk terdiam. Di saat yang sama, Lin Yue di sini melihat cincin dari ketua sekte. Cincin yang satu ada 800 juta mutiara reki, yang satunya lagi ada 700 juta mutiara reki. Wow! Tapi di dalam cincin yang satunya ada benda pusaka, kata Lin Yue. Ketika Lin Yue mengeluarkan suatu obat atau pil. Ini adalah pil penerobos tahap pil yang bisa membantu menerobos dari tahap reinkarnasi ke tahap transdensen, tahap tinggi. Ming Yue, sekarang kamu masih dalam kondisi beradaptasi dengan efek obat. Apakah ingin menerobos tahap saat ini? Namun terlihat Ming Yue ragu-ragu. "Tuan, pil seperti ini aku sudah diberitahu oleh ayahku bahwa jika gagal akan merusak diriku. Ayah mengatakan jika penerobosan gagal maka pangkalan dasar akan rusak maka..." "Ya benar," kata Lin Yue. "Mungkin juga tidak akan bisa bertahan di tahap reinkarnasi. Aku ada keyakinan 100% kamu berani mencobanya tidak? Selama 100 tahun ini, aku akhirnya keluar. Aku akan..." "Ayahku mengatakan jika gagal maka pangkalan dasarku akan cacat." Ming Yue terus-terusan menolak secara halus. Lin Yue di sini berkata lagi, "Kita baru kenal sih beberapa hari. Memangnya tidak baik jika terlalu memaksa." Lin Yue di sana pun berbalik badan. Namun di sini Ming Yue yang sudah jatuh cinta kepada Lin, dia memaksakan dirinya dan yakin, Tidak. Aku bersedia deh. Berharap Tuan bisa membantu aku mencapai tahap transdensen." Ketika ia berkata seperti itu, Lin menggerakkan tangannya ke dahinya. "Tenang saja, renggangkan tubuhmu, serahkan segalanya padaku." Ketika itu dilakukan, Ming Yue terlihat panas di sana. Kimochi," jawabnya. Lalu seketika ia berapi-api tubuhnya. Dia ternyata sudah berada di tahap transdensen. Di sana dia berkata, "Aku sudah mencapai tahap transdensen. Tuan Lin, kamu memang seorang dewa." Ikutlah denganku ya kamu. Kamu akan terbiasa dengan semua ini kok. "Tuan Lin, aku sedikit khawatir dengan ayahku tetapi..." Jangan khawatir. Tenang saja. Ketua Sekte Leyun dan Ketua Sekte Lingtian sudah mati. Ayahmu tidak kenapa-napa dan hidup damai di kota Yewang. Sudah tidak ada lawannya. Sebelum aku masuk ke gurun api terik, sudah menyampaikan pada ayahmu. Aku bantu dia memusnahkan 2 sekte ini untuk menggantikan putrinya. Apakah kamu bersedia?" Ya, aku bersedia, Tuan Lin." Kompetisi Hongmeng akan dimulai. Waktu aku terbatas, sudah membuat Nona Ye kaget. Aku di sini meminta maaf deh. Ming Yue menjawab, "Tuan, apakah ini sudah berada di daratan Hongmeng?" Lin Yue berkata, "Iya, tempat kecil ini, tapi juga ada benda bagus di sini loh. Ayo kita ke sana." Tetapi Lin Yue melihat ke suatu arah dan dia kaget banget. Ming Yue berkata, Kenapa Tuan Lin?" "Tidak apa-apa, aku merasakan 2 tempat ada sedikit gelombang. Mungkin hanya kapal bisnis yang lalu lalang saja."
Sekte Wangzian. Di sana sudah pulanglah Lin Yue membawa monyet di bahunya. Ternyata monyet tersebut bisa mengecilkan dan membesarkan dirinya. Lalu juga membawa Ye Mingwei dari kota Ye. Aku pulang. Semua di sana bergembira sekali, raja suci mereka sudah pulang. Di sana terlihat ada Qinji, Tetua Yang, Tetua Long, Qing Er dan juga Liu Hen. Di sana dia menyambutnya. Raja suci sudah kembali. Mantap, kalian semua ada peningkatan ya, dilihat-lihat. Sepertinya kalian semua sangat kerja keras. Qinji berkata, akhirnya kamu kembali ya. Kompetisi Hongmeng akan segera dimulai. Berharap Raja Suci bisa memimpin rapat ini. Tapi Tetua Yang di sana sedikit cemburu. Dia berkata, siapa wanita ini, Tuan Lin? Ah, dia adalah Nona Ye Mingwei, putri dari Kaisar Ye. Oh iya, mengenai kedatangan dia, kalian semua harus menjaga rahasia ya. Dia akan menjadi anggota spesial kita. Qinji kaget. Ini Raja Suci ini bagaimana bisa sampai menarik putri Kaisar Ye pun bisa ditarik hingga ke sekte ini. Raja Suci ini semakin lama semakin hebat. Lalu Lin Yue berkata, besok kompetisi Hongmeng akan dimulai. Bagaimana kondisi sekarang? Kondisi tidak menguntungkan, Raja Suci. Selain Jian Qi'er, kami semua sudah mencapai tahap Transcension. Namun di sekte Xiao, Kaisar Meizun sudah mencapai tahap Transcension level 3. Kaisar Yanjun juga mencapai tahap Transcension level 2. Yang mencapai tahap Transcension level 1 juga sangat banyak di sekte Xiao. Sekte Wangzian ini hanya beberapa orang saja yang sudah mencapai tahap Transcension. Di sisi Demon Sea, 7 Jenderal Iblis sudah merupakan master di atas tahap Transcension level 2, apalagi ketua demonnya. Lin Yue hanya tersenyum. Ini kalian tidak perlu khawatir lah, malam ini tidur nyenyak saja. Besok aku ada cara untuk menangani semua ini. Terlihatlah kompetisi Hongmeng di sana. Dan terlihat juga beberapa orang yang sangat spesial datang. Seperti Ketua Pertahanan Sekte Xiao, Kaisar Meizun, tahap transisi level 3. Kaisar Yanjun, tahap transisi level 2. Ketua kedua Sekte Xiao. Lalu ketua yang terakhir adalah Xiao Xiao yang sudah pernah berkunjung kita diperlihatkan ke Sekte Wangzian di part-part sebelumnya. Ternyata Sekte Xiao ini memiliki 3 ketua di sana. Ketua yang pertama Mizun kita panggil, kedua adalah Yanjun. Lalu di sini Mizun berkata, dari kita bertiga kamu selalu menyusahkan, Xiao Xiao. Tidak apa-apa, kata ketua kedua. Tidak apa-apa, kompetisi kali ini kita berusaha agar tidak ada satupun orang Sekte Wangzian ke Sungai Tao saja. Sampai saat itu semua yang didapatkan di Sungai Tao bisa meningkatkan kekuatan Xiao Yao dengan pesat nantinya. Terima kasih ya atasan-atasanku, kakak-kakakku. Ternyata terlihat Xiao Yao ini sopan sekali kepada atasan-atasannya. Diperlihatkan terakhir kali dia sangat songong sekali di Sekte Wangzian. Lalu kita juga diperlihatkan di sini ada anak buah yang sangat banyak. Jenderal Iblis, pelindung Demon Sea, anak buahnya itu. Dan terlihatlah ini orang yang bertanduk bernama Luo Hu. Dia ketua Demon Sea. Qinji berkata, 7 Jenderal Iblis, setiap dari mereka memiliki aura yang kuat, lebih menakutkan dari Kaisar Yanjun dan Sekte Xiao. Kompetisi Hongmeng kali ini sangat tidak diuntungkan bagi kita. Tidak apa-apa, kata Lin. Lalu dari seberang sana, di atas langit ia terbang. Muncul seorang wanita. Ia adalah pembawa acaranya. Kompetisi Hongmeng akan segera dimulai. Semuanya mohon jasa ketenangan. Selanjutnya, aku akan mengumumkan peraturan kompetisi Hongmeng kali ini. Ia menjelaskan baru dari 3 sekte, yaitu Xian, Yan, Yao. Mereka semua harus masuk ke dalam daerah misterius Sungai Tao untuk memangsa monster Sungai Tao atau membunuh monster. Pada akhirnya akan berdasar jumlah dan kualitas kristal monster. Peserta yang berada di peringkat 20 membunuh monster ke atas berhak masuk ke dalam Sungai Tao. Ada 3 hal perlu diperhatikan, semuanya harus mendengarkan ya. Yang pertama, kompetisi ini 24 jam. Yang kedua, boleh membawa senjata tetapi tidak boleh membawa pil khusus untuk obat-obatan. Yang ketiga, selama kompetisi, peserta boleh masuk keluar daerah misterius Sungai Tao. Tetapi jika di tengah-tengah kompetisi terjadi penukaran peserta, dia akan didiskualifikasi. Namun peserta yang di luar dia boleh memberikan informasi ke dalam. Oke, baiklah, aku tahu kalian semua sudah persiapan dengan matang. Sekarang,
Para peserta, silakan maju untuk mencabut undian urutan masuk ke dalam daerah misterius ini. Namun cewek itu berkata kepada Sekte Wanzian, "Ketua Qin, sepertinya jumlah peserta kalian tidak cukup ya?" Lin menjawab, "Sekte Wanzian ada kami berenam sudah cukup kok." Mereka semua kaget. "Apa? Kamu raja yang suci legendaris itu ya?" kata Lou Hu di sana sebagai ketua demonsi. Cukup menarik. Namun Lin di sini melihat dengan jurus rahasia mata langit bahwa dia sebenarnya bukan ketua demonsi yang asli. Lalu yang asli kemana? Apa yang sedang dia rencanakan? Lalu Mizon berkata, "Junior yang tidak tahu diri sangat berlagak dan sombong. Benar-benar tidak tahu seberapa kerasnya dunia ini," kepada Lin Yue. Lin Yue hanya berkata, "Yang tidak tahu malu itu kamu. Memilih bertentangan denganku pasti akan mati mengenaskan nanti." Marahlah Sekte Cisao di sana. Mizun berkata, "Hei brengsek, cari mati." Lalu salah satu murid dari Cisao mengeluarkan tinju singanya, namun bisa ditepis oleh Lin Yue dengan mudahnya. Jurus yang lemah. Semuanya pun kaget di sana. "Sekte Wangzian, kalian ingin memulai peperangan dengan kami ya?" Qinji mengeluarkan pedangnya. "Iya, tidak takut lagi padamu." "Semuanya berharap bersabar," kata pembawa acara. "Kompetisi Homeng lebih penting. Mari cabut undian terlebih dahulu." Ya sudah." Mizon di sini mencabut undiannya. Lalu terlihat bumi. Semua peserta Sekte Cisao silakan masuk dari daerah misterius bumi. Lalu terlihatlah Demonsi dan juga Qinji menariknya. Qinji mendapatkan daerah langit. Tapi sebelum Mizon pergi, dia berkata, "Qinji, kompetisi Homeng kali ini tidak akan mendapatkan hasil apapun. Tetaplah sama kamu Sekte Wangzian di bawah." Qinji mengabaikannya. "Ayo kita juga masuk ke langit." Baik. Dan itulah part kali ini. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton dari part 1 hingga sekarang. Dadah semuanya, bye-bye. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.